Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Latihan dasar kepemimpinan digelar UKM Fokmi USM baru-baru ini. Dengan terselenggaranya LDK ini, mahasiswa dibekali dengan bahan pembelajaran menjadi seorang pemimpin yang baik. Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Universitas Semarang UKM Fokmi menyelenggarakan latihan dasar kepemimpinan baru-baru ini di Aula Masjid Baitur Rasyid USM. Dengan mengusung tema Islamic Leadership in Action membentuk pemimpin kolaboratif, solutif, dan berdedikasi, LDK ini penting diselenggarakan agar dapat menyiapkan mahasiswa menjadi pemimpin masa depan bangsa. Senada dengan hal tersebut, pembina UKM Fokmi Saiful Hadi MKom mengungkapkan, menjadi seorang pemimpin harus memiliki visi dan tanggung jawab. Harapan setelah LDK ini mahasiswa mampu mengimplementasikan bagaimana sikap-sikap seorang leader, bagaimana seorang leader itu harus punya visi ke depan. Jadi kalau sudah mengikuti LDK ini, harapannya mereka bisa mengimplementasikan, bisa sholat jamaah tepat waktu, menjaga kedisiplinan, kemudian mereka ke depan juga bisa meniru apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kegiatan LDK berlangsung dengan penyampaian beberapa materi dan diharapkan kedepannya dapat menyiapkan generasi muda menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. Saiful Hadi MKom menyampaikan, mahasiswa bisa meneladani kisah Nabi dalam menempuh pendidikan menjadi pemimpin dari Allah SWT yang perlu kita teladani. Nabi aja ketika diangkat menjadi Nabi, beliau dididik oleh Allah, mulai dari kecil sudah dilatih oleh Allah untuk menggembala kambing. Sebelum untuk memimpin manusia, beliau juga dari kecil sudah yatim, bukan yatim piatu, tidak punya ayah, tidak ini dididik oleh Allah supaya beliau memang kuat. Beliau juga menjadi seorang insan yang sempurna. Didikan pada Nabi ini luar biasa, dari dalam kandungan, jatuh dengan ayahnya, kemudian dari kecil ibunya, kemudian banyak tantangan dalam kehidupan beliau, sehingga begitu beliau diangkat menjadi Nabi, beliau diangkat menjadi Rasul, beliau akan menjadi pemimpin umat sedunia. Inilah juga yang kami lakukan di UKM Fokmi USM agar supaya menyiapkan generasi muda, generasi mahasiswa ini menjadi pemimpin masa depan bangsa. Besok dipakai lagi, nah betul. Atau oh iya, tadi saya nggak tahu, saya nggak dikasih kalau Nahdlatul itu apa? Lu orang ngerti. Kalau Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad, kalau Nahdlatul itu apa? Wali Kota Semarang memberikan apresiasi kepada Universitas Semarang setelah membuktikan kontribusinya pada Kota Semarang dalam hal mendukung program pengelolaan sampah dan pembangunan berkelanjutan yang digalakkan pemerintah Kota Semarang. Acara final penyerahan juara Akyasa Sains Olympic Executive 4.0 tahun 2025 sukses digelar di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM baru-baru ini. Sejak dibuka, Akyasa Sains Olympic Executive 4.0 tahun 2025 telah mencatat lebih dari 1.600 peserta dari seluruh Indonesia, dengan sekitar 550 peserta lolos ke babak final. Berkat pencapaian tersebut, USM dinilai mampu menciptakan ruang kompetisi akademik yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, serta menjadi wadah ekspresi dan prestasi pelajar dari seluruh Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memberikan apresiasinya pada Universitas Semarang yang bekerja sama dengan JIPEM Indonesia atas suksesnya penyelenggaraan Akyasa Sains Olympic Executive 4.0 tahun 2025. Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Mungkin menjadi pionir bagi universitas lain untuk bisa melaksanakan hal yang sama. Pemerintah kota siap support, selama acaranya ada di pemerintah kota kita siap support apapun itu. Dan menurut saya ini Universitas Semarang ini keren ya. Jadi siapa yang lagi mau lulus nih, pikirin untuk bisa ikut daftar di Universitas Semarang. Kampusnya juga bagus. Ini kakak-kakak mahasiswanya nih, seniornya nih keren-keren. Mereka aja mau ngurusin anak-anak SD, SMP, SMA, SMK, apalagi ngurusin kalian yang mau masuk jadi mahasiswa baru. Pasti akan menjadi sebuah tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di dalam kehidupan kampus untuk bisa maju.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH menyampaikan bahwa Akyasa Sains Olympic Executive 4.0 sejalan dengan komitmen USM dalam mendukung peningkatan kualitas SDM di Kota Semarang dan Indonesia. Selain kemudian program yang kita dukung terus, yaitu pengelolaan sampah, juga kemudian kita dukung tentang pembangunan yang salah satunya adalah wujudnya adalah kegiatan Olimpiade, baik tingkat SD, SMP, SMA, yang kemudian tentunya bukan hanya di Kota Semarang saja yang kemudian masuk ikut sebagai peserta, akan tetapi seluruh Indonesia. Tadi sudah ada kemudian pemenangnya juara umum seperti itu dari Malang, Jawa Timur. Ini membuktikan kami akan terus berkolaborasi dan berkembang untuk Kota Semarang lebih baik pada masa yang akan datang. Ikuti luar biasa sekali. Mereka kemudian datang dari pagi, sudah prepare begitu rupa. Jadi artinya kemudian ke depannya akan kita tingkatkan terus kegiatan demikian. Karena ini adalah pola kita untuk melihat bagaimana kemudian USM sebagai salah satu perguruan tinggi yang meskipun kemudian kita memiliki jumlah luasan tempat yang kemudian cukup minim, tapi kemudian kita akan memaksimalkan kontribusi terhadap Kota Semarang, yang kemudian Kota Semarang itu menjadi parameter bukan hanya Jawa Tengah tapi Indonesia. Akyasa Sains Olympic Executive 4.0 merupakan program besar Badan Eksekutif Mahasiswa USM yang masuk dalam skema dana pengembangan mahasiswa. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang branding antar universitas. SMK Negeri 10 Semarang menyelenggarakan upacara bendera sekaligus pelepasan untuk siswa-siswi kelas 12. Kegiatan ini berlangsung di lapangan utama SMK Negeri 10 Semarang pada Senin 5 Mei 2025. SMK Negeri 10 Semarang sukses menyelenggarakan upacara bendera sekaligus pelepasan siswa kelas 12 tahun ajaran 2022-2023. Acara ini dilaksanakan pada hari Senin 5 Mei 2025 dengan tujuan mempererat hubungan antara guru dan siswa kelas 12, memberi motivasi menjelang kelulusan, serta membekali mereka dalam menghadapi dunia baru. Ya, pada hari ini upacara bendera yang sekaligus pelepasan kelas 12 itu memiliki tujuan agar kami dari para guru dan untuk kelas 12 saling tetap ada komunikasi, memberikan motivasi kepada kelas 12 yang setelah lulus ini mereka akan melangkah kepada dimensi kehidupan yang baru, yaitu mereka bekerja, mereka berwirausaha, atau mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi tujuan dari acara pelepasan pagi hari ini berkenaan dengan upacara bendera, itu untuk bisa memotivasi, menyemangati kelas 12 agar mereka bisa memasuki dunia mereka yang baru, untuk mereka bisa lebih mandiri lagi. Ya. Kegiatan ini berlangsung di lapangan utama SMK Negeri 10 Semarang. Melalui momen pelepasan ini, para guru berharap siswa kelas 12 dapat mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi pribadi yang membanggakan keluarga, serta menginspirasi adik-adik kelas. Ya, harapan saya secara pribadi maupun harapan kami para guru SMK Negeri 10 Semarang, milikilah daya juang di dalam diri kelas 12 semuanya, karena hidup kalian akan terus berlanjut, untuk kalian bisa bertanggung jawab, untuk bisa hidup mandiri, membanggakan orang tua, membanggakan keluarga kalian ke depan, dan bisa menjadi teladan, contoh untuk adik-adik kalian kelas 11, kelas 10, dan untuk generasi berikutnya. Dengan semangat dan daya juang yang tinggi, mereka diharapkan mampu meraih kesuksesan dan menjadi teladan generasi selanjutnya. Viral video sejumlah petugas perhutani di Blora, Jawa Tengah mengejar pelaku illegal logging sambil mengeluarkan tembakan 2 kali. Video ini menjadi viral di media sosial. Video berdurasi 1 menit 38 detik sejumlah petugas perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Randu Belatung Blora, Jawa Tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku illegal logging di hutan wilayah RPH Ngampel BKPH Banyurip sambil mengeluarkan tembakan peringatan 2 kali viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak sejumlah pelaku illegal logging lari kocar-kacir saat petugas mengejar sambil mengeluarkan tembakan 2 kali, meninggalkan motor dan kayu curiannya. Administrator KPH Randu Belatung Heri Merkusianto Putro menyayangkan beredarnya video internal tersebut.
Heri menjelaskan bahwa pada saat itu kondisi di lapangan petugas perhutani hanya 4 orang, sedangkan pelaku berjumlah 9 orang. Pelaku melakukan perlawanan sehingga petugas sesuai prosedur melakukan tembakan peringatan ke atas dengan maksud agar pelaku menyerahkan diri. Namun, mereka memilih kabur untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan 1 motor serta 3 batang kayu jati, hasil curian yang sudah dipacok siap untuk dijual. Satu, mungkin terhadap video yang beredar, saya menyayangkan ya, tapi karena itu sudah beredar dan ini memang harus disampaikan kaitannya dengan apa yang ada di video tersebut adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab kami dalam hal pengelolaan hutan, di mana tugas pengamanan ini adalah melekat pada tugas perhutani di kelola hutan Jawa. Jadi memang yang ada di video tersebut itu kegiatan kaitannya dengan pencegahan illegal logging. Saya katakan pencegahan karena memang kita selama ini melakukan pencegahan ya, kalaupun terpaksa dilakukan upaya penangkapan apabila itu memang sudah positif kaitannya dengan illegal logging. Jadi itu berangkat dari informasi yang ada, kemudian kita tindak lanjuti di lapangan dengan menurunkan anggota untuk melakukan pengendapan dan penyergapan, dan ternyata informasi itu benar. Jadi pada saat dilakukan pengendapan memang ada sekelompok orang yang melakukan kegiatan illegal logging, dan kemudian pada saat itu dilakukan penyergapan, Mas. Nah, pada saat dilakukan penyergapan ternyata mereka melawan, dan karena melawan dalam jumlah yang cukup banyak, yang terlihat sekitar 8-9 orang dan petugas kami hanya 4 orang pada saat itu, dan situasinya juga tidak mungkin dan membahayakan keselamatan petugas, maka pada saat mereka akan melakukan perlawanan, kami lakukan tembakan peringatan, kan itu kaitannya dengan SOP penggunaan sempi, ya, peringatan, dan pada saat dilakukan tembak peringatan mereka melarikan diri. Kami tetap berupaya untuk melakukan pengejaran untuk bisa menangkap dan mengamankan barang bukti dan meletuskan lagi, harapannya bisa membuat mereka menyerahkan diri. Namun demikian, karena situasi di lapangan juga sudah sore dan kondisi lapangan juga tidak memungkinkan, hanya pengejaran kita hentikan, Mas, dan kita hanya bisa menangkap 3 kayu yang tertinggal dan 1 sepeda motor yang ditinggal oleh pelaku. Kemudian BB tersebut diamankan di TKP Perhutani KPH Randu Belatung. Peristiwa tersebut terjadi pada 2 Mei 2025 lalu pada sore hari. Puluhan umat Buddha melakukan sembahyang di Vihara Tanah Putih pada Senin 12 Mei 2025 dalam rangka memperingati Trisuci Waisak 2569 tahun Buddha. Tema tahun ini yakni kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa yang diusung oleh Sangda Theravada. Kepala Vihara Tanah Putih Biku Catamono Matahera menyampaikan bahwa perayaan Waisak tahun ini sangat berkesan karena dihadiri oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB se-Indonesia. Biku Catamono berharap tahun Ibu selalu membawa berkah dan memberikan kedamaian bagi umat Buddhis maupun umat lainnya. Ia juga menekankan pentingnya moralitas yang luhur dan menjauhi segala bentuk kejahatan melalui ucapan yang tidak menyakiti orang lain. Tema Waisak yang diusung oleh Sangga Theravada kali ini adalah kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa, di mana orang yang bijaksana sudah tentu adalah orang yang mempunyai moralitas yang luhur. Orang yang mempunyai moralitas yang luhur itu adalah orang yang menjauhkan diri dari segala macam bentuk kejahatan, apakah itu melalui ucapan, berbicara kasar, berbicara yang menyebabkan perpecahan, berbicara yang menyakitkan, berbicara yang tidak benar. Nah, ini semua dihindari. Kemudian melalui jasmani, yaitu tidak melakukan penganiayaan makhluk lain, tidak menyebabkan makhluk lain kehilangan kehidupannya, kemudian tidak menyebabkan terjadinya pencurian, merampas, perampok. Nah, ini adalah sifat-sifat yang luhur. Sudah tentu orang yang mempunyai sifat yang luhur itu adalah orang yang bijaksana. Sementara itu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen FKUB se-Indonesia, Tashim Shahlan menjelaskan bahwa pihaknya hadir dalam perayaan Waisak untuk memberikan doa dan harapan kepada umat Buddha. Ia juga menekankan pentingnya membangun hubungan antar umat beragama dan menjaga toleransi.
Dengan hadirnya FKUB se-Indonesia dalam perayaan Waisak dapat mempererat hubungan dan membangun kedamaian bersama. Perayaan Waisak tahun ini menjadi momentum penting bagi umat Buddha untuk memperingati ajaran Buddha dan memperkenalkan nilai-nilai kebijaksanaan dan kedamaian. Setiap tahun kita memberikan blessing kepada saudara-saudara yang merayakan hari raya atau hari besarnya. Seperti hari ini kita mengucapkan selamat hari raya Trisuci Waisak kepada saudara-saudara kami yang Buddha. Kapan hari kita juga teman-teman lintas agama hadir ke kami yang Muslim untuk memberikan blessing Idul Fitri dan lain sebagainya. Konteks dari hari ini kita tunjukkan bahwa toleransi yang kita kembangkan adalah toleransi aktif. Tidak hanya sekedar say hello, tapi kita benar-benar perbedaan ini menjadi potensi untuk di antara kita saling menjadi perekat, bukan jadi penyekat. Ajaran agama kita masing-masing memang beda, tetapi semakin ke dalam kita akan ketemu di titik yang sama, yakni kemanusiaan dan menghormati satu sama lain. Itu sebenarnya, jadi bukan kita bermaksud mencampur adukkan agama, tetapi kita saling memberi penghormatan karena kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami Buddha hari ini merayakan Trisuci Waisak. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk melestarikan tradisi nenek moyang dan bentuk syukur kepada Sang Pencipta, ribuan warga Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah, menggelar tradisi sedekah bumi kirap jondang. Seluruh warga mengarak hasil bumi yang dimasukkan ke dalam kotak yang terbuat dari kayu, dibawa ke petilasan desa. Kirap jondang adalah tradisi untuk mencari jodoh, dari kata jondang yang artinya dalam bahasa Jawa adalah jodohnya ngandang. Baik itu jodoh pendamping hidup, jodoh rejeki, dan jodoh kesehatan. Seluruh warga Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah bersukacita menyambut kirap sedekah bumi tradisi jondang. Dalam tradisi tersebut, seluruh warga desa membawa gunungan hasil bumi ke petilasan desa setempat. Untuk memeriahkan kirap jondang, peserta memakai kostum yang menarik, baik itu pakaian adat maupun pakaian era tahun 70-an. Acara kirap jondang tersebut merupakan tradisi warga Desa Kawak yang sudah turun-temurun sejak dahulu kala, sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kepala Desa setempat, untuk tradisi jondang ini merupakan tradisi turun-temurun yang sampai saat ini dilestarikan oleh warga Desa Kawak. Dalam tradisi tersebut diharapkan bisa mempererat rasa persaudaraan antar warga. Selain itu juga sebagai salah satu cara untuk cepat mendapatkan jodoh, karena jondang sendiri itu artinya dalam bahasa Jawa adalah jodohnya ngandang, baik itu jodoh pendamping hidup maupun jodoh rezeki, kesehatan, dan kemakmuran. Dengan kegiatan festival jondang ini, kami bertujuan untuk mengori-ngori budaya lokal kami yang ada di Kawak. Dengan setiap tahunnya kita selalu berbeda dengan tema berkaitan kegiatan ini. Untuk tahun kemarin pernah menggunakan tema UMKM, terus tahun berikutnya pernah menggunakan tema ketahanan pangan. Sekarang juga kita menggunakan tema budaya daerah. Dengan tujuan tema-tema tersebut, satu, mempererat inovasi suatu di tingkat RT, karena RT lah sebagai fondasi kemajuan desa, baik dalam ketahanan pangan, dalam UMKM, dalam berkreasi dan meningkatkan budaya. Terutama kami Desa Kawak ini banyak budaya-budaya seperti kerajinan bambu, ukir, itu yang kami harus tingkatkan, terutama untuk program pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat sekarang untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kami juga berharap untuk ke depan dipermudah untuk pupuk untuk pertanian. Sementara itu, menurut peserta kirap jondang mengatakan, kirap jondang ini tiap tahun diharapkan semakin meriah dan kekompakan warga semakin terjalin erat antar RT. Selain itu, warga berharap agar cepat dapat jodoh dan tahun depan hasil panen warga semakin melimpah dan makmur. Sedekah bumi ini ada festival jondang yang diacarakan setiap tahun sekali di Desa Kawak. Acaranya apa saja tadi? Pas ada kiati kirap, terus kemarin juga ada kayak selawatan, ada sepak bola api, berbagai rangkaian acara dalam satu minggu. Dan ini adalah puncak acaranya dalam sedekah bumi, yaitu festival jondang. Sering ikut tradisi ini, Dek? Sering, udah 4 tahun ini saya ikut. Terus harapannya dengan tradisi ini seperti apa, Dek?
semoga desa bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi, dan bisa menjadi desa yang unggul dari desa-desa yang lain. Nah, dan dapat jodoh deh ya. Ya semoga nanti kalau dapat jodoh ya alhamdulillah. Selain mengarak gunungan, warga desa juga menampilkan karnaval budaya dan permainan alat musik tradisional beserta kostum jadul ala tahun 70-an. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, dengan jumlah populasi hanya 1,3% dari total penduduk Amerika Serikat, warga Muslim adalah minoritas. Sekolah Islam di Amerika pun juga terbilang cukup jarang, walaupun jumlah siswa yang mendaftar terus meningkat dari tahun ke tahun. VOA mengunjungi Islamic School of Greater Kansas City di negara bagian Missouri untuk melihat yang membuat para siswa menjadi betah dan apa pula yang menjadi tantangannya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit berkendara dari pusat kota Kansas City, Missouri, 200-an pelajar bersekolah di Islamic School of Greater Kansas City yang telah berdiri sejak tahun 1989. You know, it's more easy for us to practice our religion because in other schools you have to ask for specific times to, go pray. When you go to public school, the thing is like when you want to make wudu, like you kind of feel alienated. The school is like, I'd say better because like we have Islamic values. Misi awalnya untuk mempersiapkan siswa dalam hidup bermasyarakat di Amerika yang syarat keragaman. The community decided that it is kind of, they want to save the children, and the most important thing to save their identity as Muslims. So that was the idea behind it. Kurikulum sekolah yang sudah terakreditasi nasional ini sebenarnya sama dengan kurikulum sekolah negeri di Amerika. Hanya saja ada mata pelajaran bahasa Arab, studi Islam, dan Al-Quran yang menopang pendidikan agama para siswa. Meski demikian, siapapun boleh bersekolah dan bekerja di sini, terlepas latar belakang agama. Bagi orang tua murid, selain nilai-nilai Islam, prestasi akademik juga menjadi prioritas. I have seen the development, not only Islamically, since it's an Islamic school, but also academically. They have done an amazing job. My daughter, who thinks she's not good in math, but she was there in the math count. Fazila yang menyekolahkan ketiga anaknya di sana kagum pada dedikasi tenaga pengajar di sekolah itu. Tapi kepala sekolah tak memungkiri bahwa mencari guru berkualitas merupakan tantangan terbesar. I mean, this is one of the big challenges that we get. Our teachers are certified and they are graduate from here. Most of them, they have the master's degree. And if you compare the salary that we pay them to the public school, that is big difference. It's more than double. Sekolah ini mengandalkan iuran sekolah dari orang tua murid untuk berbagai kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Di tengah keterbatasan sumber daya, siswa memilih konsentrasi mengembangkan potensi yang ada. Public school, it's like tons of extracurricular activities, right? Here, the teachers, they put their all into anything they find. So right now, we recently started a new archery club. Potensi, cita-cita, I kind of want to take the route of software engineering or AI building. Dan identitas sebagai umat Muslim. We're a minority and we want to show that being a Muslim is being caring, being honest, being truthful, having great values. The only thing and the most important to be themselves and to be proud of who they are. And we want them to be good citizens here because this is part of Islam. Part of Islam to give and to be good to animals, to plants, to every human in the world, not just for yourself. Islamic School of Greater Kansas City adalah satu dari sekitar 140 sekolah Islam terakreditasi di Amerika, menerima siswa usia prasekolah hingga kelas 10. Dari Kansas City, Missouri, Rifan Dwi Astono, Arya Debudianto, dan Virginia Gunawan, VOA.